Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata kuliah kewarganegaraan. Tentunya kewarganegaraan ini akan kita kaitkan dengan konteks komunikasi karena ranah kita ada di prodi ilmu komunikasi. Baiklah, materi kali ini tentang identitas nasional. Nah, identitas nasional ini tentang apa sih? Yuk, mari kita lihat. Oke, sebelumnya silahkan teman-teman yang berada di room istilahnya atau berada di classroom itu absen terlebih dahulu atau lihat materi lebih lengkapnya bisa di Google Classroom. Nah, oke, identitas nasional ini akan kita kembangkan, akan kita bahas lebih lanjut, terutama dengan nilai-nilai ataupun berbagai macam kultur yang ada di Indonesia. Nah, identitas nasional bangsa Indonesia tercipta dari berbagai nilai-nilai kultural suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, nilai-nilai tersebut kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk yang disebut dengan identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, dengan demikian identitas ini bersifat sekunder, artinya bukan sesuatu hal yang istilahnya menjadi pokok, benar-benar pokok hal primer yang itu otomatis ada, tetapi identitas nasional ini merupakan identitas nasional yang dibentuk dan disepakati oleh suatu warga bangsa sebagai identitasnya. Contohnya adalah identitas suku Jawa, suku Sumatera, suku Sunda, suku Bromo, suku Tengger, suku Bali, dan sebagainya. Nah, itu adalah buatan manusia dari tempat-tempat tersebut, dari daerah-daerah tersebut, berdasarkan yang disebut dengan primordialisme. Nah, identitas nasional nanti apa sih wujud-wujudnya atau apa aja sih komponen-komponennya? Yang pertama adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Tentunya bahasa Indonesia ini menjadi bahasa utama karena bahasa Indonesia ini menjadi bahasa pemersatu, apalagi dikuatkan dengan Sumpah Pemuda, yaitu bahasa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Oke, kemudian identitas nasional yang lain ada bendera merah putih, yaitu bendera Sang Saka merah putih atau bendera kebangsaan kita merah putih. Nah, bendera ini menjadi semacam simbol negara, identitas nasional, identitas negara yang membedakan satu negara dengan yang lain, tapi diwujudkan dengan bendera. Yang ketiga ada lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Oke, lagu Indonesia Raya ini tentunya menjadi satu kebanggaan sendiri karena kandungan atau isi atau konten dari lagu Indonesia Raya ini sangat kaya, sangat mencerminkan kehidupan dan kebangsaan kita yang ada di Indonesia. Yang keempat ada lambang negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tentunya teman-teman sudah paham ya istilahnya Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa, berbeda-beda tetapi tetap satu, yang itu disimbolkan dengan jumlah sayap, jumlah bulu yang ada di sayap, di leher, kemudian ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di bawahnya, yang itu kemudian menjadi semboyan negara bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dasar falsafahnya yaitu Pancasila 1-5. Kemudian ada konstitusi dasarnya atau hukum dasarnya, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Bentuk negaranya adalah Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Oke, terus kemudian identitas nasional juga mempunyai konsepsi wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara ini sangat luas, terutama berhubungan dengan istilahnya berbagai keragaman, berbagai konsepsi-konsepsi tentang wawasan Nusantara sendiri, yang itu meliputi dari berbagai macam aspek. Oke, yang terakhir ada kebudayaan daerah yang telah diterima menjadi kebudayaan nasional. Bahkan beberapa budaya ini atau beberapa warisan ini menjadi keragaman di budaya internasional, tentunya di bawah konsensi atau di bawah istilahnya UNESCO. Nah, seperti itu. Oke,
Nah, ini yang menjadikan faktor pembentuk kelompok bangsa, yaitu yang pertama faktor genetis atau keturunan, keluarga atau rumpun. Oke, yang paling banyak adalah mungkin suku bangsa ya. Jadi seperti saya ada di suku Jawa. Nah, Jawanya di mana? Jawa Timur bagian barat, atau kalau dalam bahasa budayanya atau dalam rumpun budaya mungkin itu adalah kalau saya baca di literatur adalah budaya Ponorogan. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ada geografis. Geografis ini mencakup iklim, keadaan tanah, kekayaan wilayah, flora, fauna, berada di daerah tropis, kita ada di tengah garis khatulistiwa, apakah ada di pinggir pantai atau di tengah hutan. Nah, inilah yang menentukan ciri khas dari kelompok-kelompok bangsa ini. Nah, yang ketiga ada kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa penting sebelumnya, yaitu seperti perang, bencana alam, pergolakan, konflik, terus kemudian perebutan antar wilayah, suku, itu juga menentukan kelompok-kelompok dan identitas bangsa tersebut. Oke, yang terakhir ada secara psikologis. Jadi secara psikologis ini ada sikap yang menentukan, ciri khas yang bertindak, dan kemudian bereaksi terhadap kebiasaan dan watak khasnya. Jadi kalau saya mengatakan ini adalah istilah kepribadian. Nah, kepribadian dari suku tersebut dipengaruhi oleh banyak hal juga. Oke, selanjutnya faktor pembentuk identitas bangsa. Ini yang pertama ada primordial. Jadi primordial ini adalah sikap atau identitas yang dibawa sejak lahir. Nah, contohnya ketika kita berada di suku Jawa ini, maka identitas yang kita bawa adalah sukunya suku Jawa, bahasanya adalah bahasa Jawa. Terus kemudian budaya yang kita bawa adalah budaya Jawa. Nama-nama kita pun, kalau kita memang masih bapak dan ibu kita masih menggunakan istilahnya menjunjung tinggi adat Jawanya, ya pasti akan menggunakan nama Jawa. Oke, selanjutnya ada sakral ya, sakral. Nah, sakral. Nah, karena sakral ini menjadi ciri khas budaya nih. Nah, identitas budaya, identitas bangsa sakral ini lebih tepat atau lebih banyak kita lihat ada di daerah Bali. Jadi teman-teman Bali atau orang-orang Bali itu sangat menjunjung tinggi identitas mereka yang kemudian menjadi identitas bangsa itu dengan sakralnya, dengan perilaku kehidupan sehari-hari yang dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat sakral, seperti itu. Faktor pembentuk lain adalah tokoh. Nah, tokoh-tokoh yang membentuk identitas bangsa ini contoh ini seperti pahlawan nasional yang ada di kita, seperti Patimura, Cut Nyak Dien. Dua tokoh ini contoh ini ya. Dua tokoh ini akan membawa nama bangsa kita, seperti Cut Nyak Dien adalah tokoh emansipasi perempuan yang ada di Aceh. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, secara harfiah bahasa, Bhinneka Tunggal Ika bisa kita katakan berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, berbeda-beda ini bisa berbeda-beda bahasa, berbeda-beda suku, warna kulit, bentuk rambut, dan bagaimanapun juga yang penting dalam tanda kutipnya di sini adalah tunggal ikanya. Jadi tetap menjadi satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Sejarah tentunya bangsa kita merupakan bangsa yang kaya akan sejarah. Sebagai contoh, identitas bangsa kita tidak bisa kita lepaskan dari kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu. Sebagai contoh yang paling ingat atau paling yang membuat bangsa ini besar, yaitu Majapahit dengan Patih Gajah Madanya, dengan Sumpah Palapanya yang menyatukan Nusantara. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi juga sangat tergantung dengan perkembangan bangsa tersebut, yang dipengaruhi juga oleh individu-individu yang tinggal di dalamnya. Nah, individu yang di dalamnya ini mempunyai kepentingan-kepentingan ekonomi pastinya, meskipun dengan cara yang paling sederhana seperti barter, terus kemudian jual beli secara sederhana. Bahkan sampai hari ini pun penjualannya secara online itu juga istilahnya membentuk identitas bangsa.
Contoh nih bangsa Cina. Bangsa Cina perkembangan ekonominya luar biasa. Nah, luar biasa karena apa? Ya istilahnya ekonominya sangat pesat kemajuannya. Nah, itulah salah satu pembentuk dari perspektif perkembangan ekonomi. Yang terakhir ada kelembagaan. Nah, kelembagaan ini tentunya kita lihat dari birokrasi-birokrasi yang ada di pemerintahan, komunitas-komunitas yang membentuknya, dan sebagainya. Oke, lanjut, ada negara dan bangsa. Tentunya negara adalah sebuah atau suatu organisasi kekuasaan yang meliputi unsur-unsur rakyat, wilayah, pemerintah, serta kedaulatan. Sedangkan bangsa adalah kesatuan tekad dari rakyat untuk bersama, hidup bersama, mencapai cita-cita dan tujuan bersama, terlepas dari perbedaan etnis, ras, agama, ataupun golongan asalnya. Kesadaran kebangsaan adalah perekat yang akan mengikat batin seluruh rakyat. Nah, ini sudah bisa kita bedakan bahwa negara ini adalah suatu organisasi kekuasaan. Sedangkan bangsa adalah kesatuan tekadnya. Jadi kesatuan secara jiwanya, negara itu adalah secara bentukannya. Oke. Nah, unsur-unsur negara ini ada rakyat. Oke, berarti rakyat ini adalah orang-orang yang tinggal di wilayah itu, tunduk pada hukum negara tersebut, dan mempunyai wilayah. Negara tanpa wilayah adalah tidak bisa karena ada rakyat yang tinggal di dalamnya. Nah, oleh karena itu wilayah ini menjadi tempat tinggal dan sumber kehidupan bagi rakyat, baik laut, darat, dan udara. Yang terakhir ada pemerintah yang berdaulat. Nah, pemerintah yang berdaulat ini adalah orang-orang atau organisasi yang menyelenggarakan pemerintah memiliki kedaulatan rakyat, terus kemudian mempunyai kekuasaan yang diakui oleh rakyatnya, ditaati oleh rakyatnya, maupun keluar negara yang juga diakui. Ternyata negara ini ada pemerintahannya, negara lain pun mengakui. Begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan pemahaman negara, identitas bangsa, terus kemudian unsur-unsur yang ada di dalamnya menjadikan kita akan semakin cinta dan paham bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam identitas, dan kita harus menjunjung tinggi nilai toleransi yang ada di dalamnya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.